Gue punya rekomendasi buat kalian yang pengguna laptop, mobility-nya tinggi, workload-nya banyak, dan kurang display gitu, butuh display yang lebih besar. Gue rasa monitor ini bisa jadi solusi dari masalah kalian. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Jadi ini monitor portable Lenovo L15. Ini bisa banget kita bawa-bawa di satu tas backpack yang gabung sama laptop sekalipun. Dapat sleeve juga yang bagus banget, jadi kita bisa aman aja untuk dibawa kemana-mana. Cukup bawa satu kabel Type-C ini yang support sama display dan power, jadi bisa kita hubungin antara laptop sama monitornya. Tapi ingat, kalian harus tahu kalau port Type-C di laptop kalian itu support display sama power delivery atau enggak. At least bisa support sama display port, karena kalau dia nggak power delivery, kita bisa colok USB-C satu lagi di monitor ini ke sumber power USB-C biasa. Jadi total di sini ada dua port Type-C yang support display sama power in juga, dan di sebelah kiri ada untuk brightness sama blue light filter. Jadi port-portnya itu ada di bagian stand, sekaligus itu mungkin ada motherboard di dalam situ juga ya. Jadi kita bisa berdiriin monitor ini tanpa harus pakai stand tambahan lagi. Dan kita juga dikasih incline bottom ya mungkin ya, kayak di keyboard gitu. Jadi bisa lebih tinggi lah si monitornya. Jadi memang secara setup ini praktis banget. Yang penting ada meja, kita bisa taruh aja di situ. Dan kita lihat di sini ada kayak semacam screw buat VESA mount, tapi cuma ada dua aja. Kita bisa tempel di situ. Ukurannya yang 10 cm, dan ini aman-aman aja kalau misalnya kita mounting karena bobotnya juga ini ringan. Secara ukuran layar dia tuh di 15 inch IPS panel 1080p, refresh rate di 60 Hz, dan response time-nya di 6 milisecond. Kita nggak bisa berharap banyak juga sama kualitasnya. Menurut gue ini standar laptop yang mungkin range di belasan juta lah ya. Dan secara untuk performance gaming juga ini tentunya nggak yang bagus karena cuma 60 Hz dan 6 milisecond juga response time-nya. Kita juga nggak ada aturan preset sRGB atau preset untuk bikin response time lebih cepat lagi, karena settingan OS-nya juga ini nggak ada. Kita cuma bisa setting dia punya monitor itu pakai Lenovo Display Control Center. So memang ini monitor arahnya bukan ke professional color grading gitu atau editor. Ya ini untuk nge-support kerjaan yang office ringan-ringan aja, dan bisa tambahin kita untuk kerja multitasking, atau kita mau present ke orang one on one gitu ya, kita bisa tunjukin pakai display ini, kita pakai display laptop kita sendiri gitu. Untuk IPS panelnya menurut gue ya ini udah cukup aja. Secara produksi warna juga ya udah mendukung kebutuhan yang tadi gue bilang. View angle-nya karena ini IPS jadi aman. Gamutnya mereka klaim itu ada di 45% NTSC, dan data yang kita dapetin itu ada di 63% sRGB dan 43,8% Adobe RGB. Untuk akurasi warna pun juga ini bukan yang bagus banget gitu. Nggak bisa ganti preset warna, nggak ada preset sRGB juga, dan untuk color temperature juga pilihannya cuma bisa setting ke blue light filternya. Jadi data yang gue tampilin cuma bisa satu aja secara bawaan dan nggak pakai filter blue light-nya. Ini data yang gue dapetin warna bawaannya dia tanpa gue ubah-ubah, cuman setting brightness doang. Ini gue set sampai 200 nits ya, sesuai sama kebutuhan gue. Warna rata-ratanya ada di 4,08 delta I, dan untuk warna putih itu ada di 3,28 delta I. Untuk color temperature sih ini nggak terlalu yang biru banget sih, ada di 6900-an ya untuk CCT-nya dia. Dan untuk gamma surprisingly ini cukup rapi di 2,2 dan nggak naik-naik gitu. Dan ini hasil setelah gue kalibrasi dan nggak nolong banyak juga sih ya. Ada di 2,92 delta I untuk warna rata-ratanya, dan untuk warna putih yang jadi lebih oke di 0,49 delta I. CCT-nya dia ini agak kekuningan sih ya, di 6463 Kelvin, tapi itu udah oke lah. Gamanya juga rapi, cuma dia emang kurang bisa nampilin di brightness maksimalnya. Ya memang nggak bisa di-push lagi karena ya sRGB-nya coverage-nya cuma di 60% ya. Satu yang jadi concern gue sama si monitor ini adalah maksimum brightness cuma di 250 nits, dan bahkan tadi kalau gue tes di brightness maksimal dia itu nggak nyampe di 250 ya. Dan gue jadi agak worry juga kalau misalnya memang ini monitor untuk mobile dan kita pakai di ruangan kayak cafe gitu ya, yang siang-siang dan banyak matahari masuk. Ya itu agak kurang bisa kelihatan jelas aja gitu, karena brightness-nya yang nggak terlalu gede. Mungkin kalau 300-an ke atas itu akan jauh lebih aman sih. Dan selama dipakainya di ruangan indoor yang nggak terlalu banyak cahaya masuk, 200 itu udah cukup banget sih. Dan yang menarik juga karena ini monitor Type-C, nggak harus melulu ke laptop ya, ke device-device lain juga bisa, kayak ke tab, ke iPad, dan ke iPhone juga bisa. Android, gue nggak tahu sih, gue nggak ada yang bisa dites karena ini nggak support sama display juga yang gue punya. Tapi kalau iPhone itu bisa.
Bisa ya pakai handphone, tapi ya harus disupport lagi sama power dari USB satunya. Ya, jadi untuk compatibility dari motor ini tuh banyak dan memang jadinya enak untuk mobile. Untuk harga motor ini ada di 2 jutaan dan garansi 3 tahun kalau misalnya kita lihat harganya dibandingin sama monitor 24 inch gitu, dan speknya bisa gaming 160 Hz dengan warna yang lebih luas gamutnya. Itu bisa lebih murah ya, bahkan kayak Lenovo L24i 40 itu speknya lebih bagus ya, tapi harganya lebih murah. Ya, cuma memang nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi kan harus tahu fungsinya itu untuk apa dan kebutuhannya kalian itu bagaimana, jadi bisa tepat ya. Dan ingat, kalau misalnya kalian mau cukup pakai satu kabel ini aja, make sure laptop kalian atau device kalian itu support akan hal tersebut. Jadi kalau kalian tertarik dan butuh sama monitor portable Lenovo L15 ini, linknya udah gue taruh di description box. So, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.